untuk membuat PowerPoint dalam bentuk PowerPoint untuk melaksanakan presentasi. Oke ya, gini. Kemudian cari gambarnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Mbah Cerit Kakung Channel yang senantiasa tetap di rumah, namun selalu berbagi tutorial, berbagi itu indah, dan memberi manfaat itu adalah pahala. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi tutorial tentang bagaimana cara menyisipkan sebuah gambar yang ada pada smartphone kita ke dalam aplikasi yang namanya WPS Office lembar bentang atau dikenal dengan istilah Microsoft Excel. Yang biasanya dalam bentuk lembar bentang ini digunakan untuk pembuatan tabel. Namun, kita juga bisa menyisipkannya sebuah gambar dalam tabel tersebut. Dan dalam aplikasi WPS Office ini sesungguhnya lebih mudah untuk pembuatan tabel daripada menggunakan WPS Office Doc. Namun sebelum saya buatkan tutorialnya dan berbagi tutorialnya, silakan buat teman-teman yang ingin subscribe, masih ditunggu subscribe-nya, mumpung masih gratis. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar bisa mendapatkan video-video saya yang terupdate mengenai dunia digital ataupun dunia pendidikan. Terima kasih yang sudah subscribe dan jika video ini bermanfaat, silakan klik share-nya dan bagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Langkah pertama sebelum kita membuat tabel dalam bentuk WPS Office ataupun WPS lembar bentang, setidaknya kita sudah menyiapkan yang namanya gambar yang akan kita sisipkan ke dalam lembar bentang tersebut. Saya ambil contoh di sini, gambarnya adalah, saya buka di file manager dulu. Nah, ini salah satu contoh yang saya siapkan yaitu di bahan. Ya, ini salah satu contohnya, saya buka. Ya, hanya sekali saya buka. Ya, ini salah satu contohnya. Gambar-gambar yang akan kita sisipkan ke dalam sebuah lembar bentang. Oke. Ya, ini contohnya. Kemudian, baru kita buka terlebih dahulu yang namanya aplikasinya yaitu WPS Office. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa namanya WPS Office ini sesungguhnya bisa kita download melalui Google Play Store. Google Play Store. Dan apabila teman-teman ingin menggunakan WPS Office ini secara offline, itu juga bisa dengan catatan kita buka terlebih dahulu WPS Office-nya, kemudian kita matikan jaringan akses internetnya baik menggunakan WiFi ataupun menggunakan datanya. Namun, mohon maaf saya tidak bisa mematikan jaringan WiFi-nya mengingat saya merekam video ini menggunakan sambungan ke laptop saya. Oke, baik. Langkah yang pertama kita cukup membuka yang namanya aplikasinya yaitu WPS Office tadi, kemudian kita klik tambah. Nah, di sini sudah ada yang namanya aplikasinya yaitu dokumen, WPS dokumen, yang mana ini digunakan untuk membuat makalah ataupun artikel. Dan untuk menggunakan tabel pun bisa kita gunakan. Dan videonya pun sudah pernah saya berikan. Kemudian ada presentasi, ini digunakan untuk membuat PowerPoint dalam bentuk PowerPoint untuk melaksanakan presentasi di depan. Ya. Kemudian ini yang disebut dengan lembar bentang atau dikenal dalam istilah Microsoft Office-nya adalah WPS Office Excel.
Ya, kita klik yang ini, lembar bentang. Kemudian pilih kosong, ya, tambahkan dengan kosong di sini, karena kita akan membuat yang baru. Ya, tunggu sedang loading. Ya. Nah, di sini akan terdapat yang namanya beberapa sel A1, sel B1, ya, C1 yang pernah sudah videonya saya berikan beberapa waktu yang lalu. Ya. Ya, langkah yang pertama kita di sini kita cukup masukkan nomornya dulu. Kita klik di sini, inputkan keyboardnya. Ya, kita tulis di sini misalnya nomor. Ya. Kemudian di sini kita lanjut dengan angka. 1 enter, 2 enter, 3 enter. Kita ambil contohnya 5 saja. Seperti ini. Kemudian ini bisa kita geser dari sini. Nah, seperti ini kita kecilkan. Dan ini bisa kita ketengahkan dengan menggunakan alat. Alat. Ya, maaf. Ya, alat, kita cari alatnya, kita cari paling bawah. Nah, ini namanya center. Nah, ini center. Ketengahkan. Klik. Nah, dia akan ke tengah. Kemudian kita ambil misalnya gambarnya. Ya. Kita masukkan, kita input, ketikannya gambar. Ya, seperti ini. Kemudian nama gambar. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa yang namanya WPS lembar bentang ini sebetulnya sangat mudah digunakan untuk pembuatan tabel. Mengingat di sini sudah menggunakan kolom-kolomnya sudah ada, sel-selnya ada, lembar barisannya ada, sehingga kita cukup tinggal menggeser-geser saja. Kemudian fungsi. Maaf, bukan fungsi ya, saya buatkan saja di sini. Pada masa, ya, atau pada zaman apa di sini. Kemudian di sini fungsinya. Fungsi, ya, kita buat di sini. Ya, atau boleh kita persingkat aja generasi keberapa gitu ya. Atau masa. Lebih sempit saja, lebih simpel ya, seperti ini. Bisa kita ketengahkan. Oke, kalau sudah kita ketengahkan dulu. Maaf. Ini bisa kita ketengahkan, kita blok. Ya, fungsi, kemudian kita ketengahkan menggunakan alat, kita tengahkan ini ya, agar posisinya di tengah. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat tabelnya? Nah, cukup tinggal kita blok yang warna hijau itu, kita tekan, kemudian tarik sampai ujung sini, ya, baru kita klik tabelnya. Ya, maaf, ya, kita klik tabelnya. Nah, seperti ini. Sehingga secara otomatis tabel akan muncul dengan sendirinya. Lebih praktis dan lebih mudah. Nah, bagaimana cara menyisipkan gambarnya? Ya, tinggal kita klik di sel tersebut, yaitu sel B2. Kemudian kita pilih alat. Kemudian kita pilih sisipkan. Nah, ada hampir sama dengan Microsoft, maaf, dengan WPS Office Dokumen ya. Namun di sini lebih mudah untuk pembuatan tabelnya. Kemudian kita cari gambar, klik gambar. Jika ingin menggunakannya kita gambarnya dalam bentuk foto langsung, kita klik yang gambar foto di sini. Namun jika kita ingin menyisipkannya gambar tersebut sudah ada di smartphone, cukup kita pilih galeri, klik galerinya. Nah, cari bahannya di mana? Nah, di sini sudah ada. Boleh kita cari di sini misalnya. Nah, dari mana? Dari WhatsApp, ya, atau dari screenshot,
atau dari bahan, tinggal kita klik bahan. Ya, contoh kita ambil yang ini. Ya, kemudian kita oke. Nah, klik oke. Nah, secara otomatis akan masuk gambarnya. Tinggal kita kecilkan, ya. Bisa kita kecilkan. Tarik, kecilkan, kemudian kita pindahkan di sini. Tarik, kita kecilkan. Nah, Bapak, gimana kok kecil banget? Nah, ini bisa kita besarkan. Dan ini juga kita bisa besarkan. Kita lebarkan. Nah, seperti ini. Ini bisa kita kecilkan. Ya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, oke ya. Nah, tinggal kita tulis namanya. Di sini nama gambarnya. Burung. Ya, seperti ini. Lebih simpel sebetulnya. Kemudian ini pada masa zaman sejarah. Ya, seperti ini. Ya. Sejarah. Kemudian kita klik oke. Kemudian kita geser ke sampingnya. Ini. Ya. Fungsinya sebagai untuk apa? Nah, jika seandainya ingin diturunkan ke bawah, kan ini tidak muat, ya. Bisa kita turunkan ke bawah. Caranya bagaimana? Kita buka alat, kemudian kita cari di depan. Nah, sini. Paskan tinggi, paskan lebar, bungkus teks. Kita coba bungkus teks. Mana tadi? Nah, ini kita klik bungkus teks. Nah, sehingga kan dia akan turun ke bawah. Ya, otomatis akan turun ke bawah jika kita klik bungkus teks. Kalau ini bisa kita ketengahkan dan ini juga bisa kita ketengahkan. Untuk merapikannya tinggal kita blok ataupun kita drag, sorot seperti ini, baru kita senterkan. Nah, sehingga akan ke tengah, akan rata dengan sendirinya. Kemudian fungsinya untuk apa? Kita buat tulisannya di sini. Misalnya mengirimkan surat. Mengirimkan surat. Nah, sini contohnya. Nah, ini juga sama. Lebih bisa kita gunakan. Kalau seandainya ingin geser pun juga tidak masalah seperti ini. Namun, jika ingin turun ke bawah, bisa kita gunakan alat tadi, yaitu dari bungkus teks. Ya, maaf. Paskan dulu, baru kita bungkus teks. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian bisa kita ketengahkan lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Atau di tengah tapi pinggir. Nah, bisa seperti ini. Ini juga boleh. Tengah. Nah, ini salah satu hasilnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, cara menyisipkannya bagaimana? Sama. Kita cari sisipkan. Kemudian pilih yang namanya gambar. Ya, di sini. Ya. Pilih gambar. Ya. Kemudian cari gambarnya. Misalnya kita ambil gambarnya yang ini. Kita klik OK. Ya. Bisa tidak kalau seandainya semuanya langsung? Bisa. Tidak masalah. Ya. Misalnya kita klik lagi ini. Maaf. Tinggal kita klik aja tanda bulatnya. Klik. Klik. Nah, lebih mudah malah. Klik. Nah, kemudian sudah 4 kita oke. Ya, ada 4 gambar yang akan kita tampilkan di sini. Baru kita perkecil gambarnya. Ya, seperti ini. Kita tarik dulu ke bawah posisinya. Baru kita atur di sini. Ya. Misalnya ini kita taruh di sini. Ya, kita sisipkan di sini. Nah, yang nomor 4. Kita geser lagi. Kemudian, ini kita kecilkan dulu. Seperti ini.
kemudian yang nomor 3, kemudian nomor 4, dan selanjutnya nomor 5. Misalnya nomor 5, kita ambil di sini, sisipkan di sini. Ini kita tekan, sisipkan di sini. Ya. Kemudian yang terakhir baru kita sisipkan ini, simpan di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini hasilnya. Kemudian tinggal kita tuliskan kalimatnya apa di situ. Oke ya. Ini misalnya di sini adalah namanya PDA. PDA atau Personal Digital Assistant. Kemudian di sini laptop. Kemudian di bawah sini telepon. Ya, seperti ini. Nah, ini kita sisipkan misalnya ini masa zaman sejarah atau zaman prasejarah atau memang sudah zaman modern, kita sisipkan modern. Ya, kemudian ini juga modern. Kemudian bawah telepon ini masa prasejarah. Oh, maaf. Oh ya, sudah betul posisinya ya, letaknya sejarah. Nah, ini zaman sejarah. Ya, ini namanya apa nih? Oh, prasasti. Prasasti. Yang huruf piktograf. Ya, seperti ini. Nah, baru bisa kita blok semuanya ya. Ini bisa kita blok semuanya dari sini, dari gambar burung sampai ke bawah sini. Ya. Setelah kita blok semua, baru kita ambil alat. Ya. Ya. Maaf. Oke, ya kita ambil alat. Oh, maaf. Ini belum saya blok. Oh, ininya belum di oke, lupa. Ya. Dari mulai burung, kemudian kita tarik ke sini. Kemudian pilih alat, baru kita ketengahkan atau kita ambil pilihannya adalah center, yaitu di depan. Klik center. Ya, seperti ini. Ya. Ini kita ambil zamannya zaman sejarah. Ya, bagaimana cara ngerubahnya? Kita klik di sini, kita hapus. Oh, maaf. Sejarah kita ganti. Ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Hasilnya akan seperti ini tampilannya. Nah, ini. Sangat mudah sekali sebetulnya, tinggal fungsinya nanti. Sisipkan saja fungsinya. Ya. Sangat mudah sebetulnya apabila kita menggunakannya lembar bentang daripada menggunakan WPS Office yang berupa dokumen. Kalau ini disebutnya lembar bentang atau spreadsheet dalam istilah Microsoft Excel-nya. Nah, kemudian setelah selesai, baru bisa kita simpan. Klik simpan. Ya. Kemudian kita tuliskan di sini misalnya tugas LK bab 2. Ya, seperti ini. Atau langsung menggunakan nama boleh di depannya. Di sininya. Ya. Alangkah baiknya
Atau boleh kita di sini klik sudah selesai dulu. Baru setelah selesai, bisa kita tambahkan namanya. Nah, sementara di sini kita sudah terlanjur membuat gambarnya. Bagaimana cara menambahkan tabel? Posisinya di atas. Tinggal kita klik, kemudian pilih alat, kemudian kita pilih sisipkan. Nah, tabel. Nah, sini bisa kita sisipkan tabel. Oh, maaf, bukan yang ini. Tunggu dulu. Ya, ya. Oke ya. Dah, paham ya? Nah, tinggal bisa kita beri nama di bawahnya. Di sini, nah, untuk menambahkan nama. Setelah kita save, ya, setelah kita save, baru kita tambahkan nama di bawahnya juga bisa, nggak masalah, kan, ya. Misalnya, oh maaf, cancel dulu. Di sini kita tambahkan nama misalnya. Ya, klik nama. Memang tidak terlihatan ya. Ini akan muncul di sini. Nama. Ya, bisa kita ambil namanya misalnya Marjono. Ya, oke. Ya, kemudian kelas. Ya, kelas. Kita buat kelasnya. 8M. Baru kita oke lagi. Nah, ini hasilnya akan seperti ini. Sebetulnya untuk nama bisa di atas, bisa di bawahnya. Kalau sudah, tinggal kita klik save atau klik selesai. Ya. Dan secara otomatis kita klik OK, close, kemudian kita simpan. Nah, oke. Kemudian kita close. Di mana hasilnya? Di sini. Kita back dulu. Setelah kita back, akan ada di sini tugas LK bab 2. Nah, inilah hasilnya yang akan kita kirimkan melalui tugas Google Classroom-nya. Ya, atau melalui emailnya. Oke, itu saja materi yang bisa saya berikan tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.